Matematika pada Bapak Adi Nova. Waktu dipersilakan Bapak. Silakan bisa materi bisa di share screen. Baik, terima kasih Bapak Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Dengar Pak. Sampun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini yang kami hormati Bapak Profesor Dr. M. Hum selaku Rektor Universitas ITB, Ibu Dr. Lulu Elian MSI selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dari unit PMB yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih banyak kemudian kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung, Bapak Ibu guru, mahasiswa yang sudah bergabung, dan adik-adik siswa peserta didik SMA, SMK maupun dari umum yang sudah mengikuti webinar pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adi Nova Setiato, dosen Prodi Pendidikan Informatika Universitas ITB. Saya berasal dari Jember, dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran maya agar lebih bermakna. Di masa pandemi ini, setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri. Bagaimanapun juga, pembelajaran secara daring dan jarak jauh membutuhkan bantuan teknologi yang mumpuni dan dapat diakses dengan mudah. Pembelajaran daring sendiri menjadi tantangan bagi guru maupun siswa. Tidak semua guru dapat mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kita dituntut untuk bekerja dengan teknologi, namun bagi kita itu ada sebagian dari kita yang tidak sepenuhnya dapat mengikuti perkembangan teknologi. Jadi mau tidak mau kita harus belajar tentang teknologi. Salah satu media yang sering digunakan dalam pembelajaran online yaitu video conference, di mana kita dapat saling tatap muka secara maya, secara virtual, dan di sini kita dapat saling bertukar informasi atau dalam proses kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan e-learning ini masih banyak pro dan kontra, banyak kendala yang sering dialami baik oleh pendidik maupun peserta didik. Oleh karena itu nanti kita akan membahas problemnya, kemudian kita strategi yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Problem yang pertama itu adalah susah sinyal. Banyak mahasiswa ketika kita misal kuliah atau mungkin kita ada pembelajaran online, beberapa peserta didik mengeluhkan, maaf Pak, sedang di sini sulit sinyal. Ada juga salah satu mahasiswa kami di salah satu desa sampai naik di atas genteng, atau ada juga yang naik di atas pohon untuk cari sinyal. Ya, dalam pembelajaran online ini kita tidak dapat menuntut semua peserta didik berada di lingkungan yang memadai dalam pembelajaran online ini. Dan kendala yang lain adalah kuota internet yang terbatas. Meskipun sudah ada kuota belajar dari Kemdikbud, namun tidak semua pendidik maupun peserta didik memperoleh kuota ini. Masih ada beberapa yang belum mendapatkan kuota ini, sehingga mereka banyak yang, wah ini data Pak, ini baru begini. Next, lingkungan yang kurang kondusif.
pasti sering kita jumpai. Jadi ketika misal kita Maaf, lagi untuk screen-nya bisa di full screen saja, Pak. oke. Ini sudah slideshow, sudah full screen. Sudah. Oke. Jadi sepertinya masih Kecil. coba. Iya, Pak. Coba di stop share, kemudian di share lagi. Oke. Apakah sudah jelas? Oke. Ya, sudah, Pak. Sampun? Baik. Nggih, sampun, monggo dilanjut. Kami lanjut kembali. Terima kasih. Dalam pembelajaran Maya, misal kita video conference, banyak juga yang sambil melakukan pekerjaan lainnya. Jadi ketika ini ya, misal kita pakai Zoom-nya nyala. Misalnya kita mengikuti webinar ini, ikut kegiatan, tapi kita tidak tahu di belakang itu melakukan pekerjaan apa saja. Nah, kelemahan dari salah satu pembelajaran online itu adalah kita berada di tempat yang kurang kondusif, sehingga masih ada banyak kemungkinan yang terjadi. Jadi misal kita lakukan pembelajaran online, tiba-tiba ada tamu, kemudian kita ada pekerjaan yang tidak dapat dituntaskan, namun kita harus tetap jalan pembelajaran online. Sebagian dari kita itu merasa jenuh atau terlalu lama di depan layar, itu juga di mata itu kadang agak pedas. Jadi kita harus mencari sesuatu yang berbeda agar kita tidak terkesan monoton. Ada juga model pembelajaran yang sifatnya hanya mau didengar tapi tidak mau mendengarkan, sehingga ini hanya pembelajaran satu arah saja, sehingga kadang yang mendengarkan itu jadi jenuh. Setelah pembelajaran online tadi, setelah pemateri menyampaikan materinya, namun peserta didik masih banyak yang belum paham apa sih yang disampaikan tadi karena tidak bisa fokus menyimak pembelajaran. Maka dari itu, kita harus dapat mensiasati segala problem yang ada. Kalau tidak punya smartphone, sepertinya di masa ini hampir semua peserta didik sudah memiliki smartphone. Sekarang kita coba bahas untuk strategi pembelajaran Maya agar lebih berhasil. Yang pertama, siapkan tempat khusus atau tempat belajar khusus yang aman dan nyaman. Misal kita punya meja belajar, sudah kita siapkan, atau kita pakai laptop atau komputer atau handphone yang sudah ada dudukannya, jadi kita bisa santai dalam menyimak, posisi duduk yang ergonomis sehingga kita nyaman, tidak mudah pegel dan sebagainya. Atau mungkin kita bisa menyediakan sedikit minuman atau cemilan, jadi kita sambil menyimak kita dapat lebih kondusif, lebih rileks, lebih santai, sehingga materi yang kita terima dapat lebih terasa. Next, siapkan jaringan internet yang stabil, yang di tempatnya sudah ada wifi, mungkin bisa lebih stabil dengan wifi, atau mungkin dengan kuota internet yang ada dari Kemdikbud, kuota belajar, atau mungkin kita kalau beli perdana sekarang ada promo kuota internet. Manfaatkan waktu dengan sebaiknya. Jadi ketika ada proses pembelajaran, kita jadwalkan khusus itu untuk pembelajaran, sehingga nanti tidak bersentuhan dengan acara yang lain. Karena dalam pembelajaran ini tidak akan efektif kalau kita tidak dapat fokus atau konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya, misal kita pembelajaran sambil di perjalanan atau sambil ngobrol sama temennya, akhirnya konsentrasi tidak dapat. Next, gunakan learning management system yang sesuai dengan kebutuhan kita. Atau biasanya setiap instansi memiliki learning management system tersendiri seperti yang disampaikan Ibu Lulu tadi. Misal universitas punya ELIF atau punya kuliah.ip.ac.id. Nah, atau mungkin ada yang juga pakai Google Classroom, ada juga yang pakai video conference dan sebagainya. Kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
tatap muka melalui video conference. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan tugas, memberikan materi, tapi ada tatap muka, ada interaksi, kita dapat saling berkomunikasi sehingga akan lebih terjaga. Peserta didik itu kita dapat melakukan penguasaan kelas, jadi bisa memonitor seluruh peserta didik. Siapkan perangkat yang menunjang, tadi disampaikan juga oleh Ibu DR1. Siapkan perangkat yang menunjang. Kalau untuk kegiatan pembelajaran sederhana ini, misal kita bisa pakai, earphone. Kita pakai earphone agar suaranya dapat lebih jernih dan suara kita juga lebih jelas, karena mungkin jarak perangkat kita dengan suara kita terasa jauh, makanya nanti suaranya jadi pelan. Kalau di rumah biasanya kita ada yang menyediakan green screen, ada yang menyediakan lighting dan sebagainya untuk menunjang penampilan, karena sebagian besar pendidik itu sekaligus menyampaikan materi sekaligus membuat konten. Biasanya nanti untuk dokumentasi kegiatan lain. Jadi pembelajaran itu dapat digunakan untuk sesi berikutnya. Sapa seluruh peserta didik. Ketika peserta didik disapa, maka mereka merasa diperhatikan. Jadi mereka dapat lebih fokus. Beda halnya ketika mereka hanya sebagai penonton, tidak perlu tampil di situ. Nah, biasanya perhatian mereka akan berbeda dengan ketika mereka menjadi center. Makanya ketika pembelajaran saya sering menyapa satu persatu. Apakah dia memperhatikan? Apakah dia ada statusnya di situ tapi tidak ada orangnya? Bagian besar kasus yang terjadi di Lepang itu seperti itu. Gunakan screen-nya pending lagi Pak Adi. Oke. Di share screen lagi. Masih. Sudahkah Pak Rakit? Sedang menunggu Pak. Sampun Pak Adi. Sampun nggih. Gunakan media pembelajaran yang menarik. Jadi kita gunakan media pembelajaran yang tidak monoton. Kalau saya biasanya ada tampilan misal gambar, video, misal saya juga membuat blog, membuat di konten di YouTube dan sebagainya. Jadi ada sumber yang berbeda, referensi yang berbeda. Biasanya peserta didik itu jenuh untuk membaca, tapi mereka senang ketika melihat yang bersifat seperti video. Misalnya mereka dapat mendengar dan melihat, biasanya menjadi daya tarik tersendiri untuk peserta didik. Pada materi membuat media pembelajaran interaktif nanti akan disampaikan oleh Bapak Dika Fevirsa SST MD di sesi setelah ini. Berikutnya, mintalah seluruh peserta didik untuk membuka kamera agar dapat saling menyapa. Kemarin ada beberapa mahasiswa kami yang semester 5, kebetulan banyak dari mahasiswa voli, mereka izin, mohon maaf Bapak, kami mengikuti perkuliahan sambil mengikuti latihan. Oh iya, nggak apa-apa, yang penting dapat menyimak pembelajaran meskipun mereka sambil latihan. Diskusi dan tanya jawab dengan peserta didik, karena ini dapat menunjang komunikasi dua arah. Jadi peserta didik juga dapat berkomunikasi dengan pendidiknya. Misal dosen atau guru memberikan problem, mahasiswa memberikan pendapatnya, menurut saya seperti ini, tak seperti ini. Nah, ini dengan adanya komunikasi ini, siswa jadi lebih interaktif antara pendidik dan peserta didik. Berikan evaluasi di setiap pertemuan. Kalau saya biasanya saya konfirmasi secara cepat. Kadang saya juga memberikan ini soal sederhana, biasanya melalui Google Form berupa quiz, misal 10 soal pilihan ganda, di mana dia akan langsung keluar nilai. Jadi kita cek untuk mengetahui pengetahuan dari peserta didik tersebut, apakah mengikuti dengan bersama, untuk mengetahui sebagai evaluasi atau referensi apakah dia mampu menyerap materi yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk peserta didik, kita luruskan kembali sebagai pendidik senantiasa berbenah diri, belajar dari berbagai sumber, perbanyak
nilai-nilai kehidupan dalam pembelajaran. Jadi bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga kita mewujudkan nilai-nilai kehidupan di situ. Motivasi peserta didik kita akan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Jadi misal yang sering terjadi pendidikan itu hanya hard skill, pengetahuan dan keterampilan, namun soft skill dan life skillnya kurang. Nah, dari situ kita juga selipkan misal soft skill terkait dengan sikap, attitude mereka, karakter, misal kedisiplinan kita dalam mengisi materi, kemudian kedisiplinan mereka untuk mengikuti pembelajaran, kemudian life skill, kemampuan untuk hidup, adaptasi dengan lingkungan. Banyak kita yang sukses di akademik, namun di kehidupan sehari-hari kita tidak baik. Makanya kita harus menyeimbangkan antara hard skill, soft skill, dan life skill. Dan untuk peserta didik, untuk guru, untuk murid, untuk mahasiswa, luruskan niat kita. Ingat orang tua kita itu menyekolahkan kita agar lebih baik dari beliau. Manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Buatlah rencana untuk masa depan kita. Kita mau jadi apa nanti, apa yang harus kita lakukan. Istilahnya visi dan misi kita itu ada. Belajar dari tokoh-tokoh inspiratif, kita bisa meniru karakter beliau ketika beliau mendapat masalah gimana, bagaimana beliau menghadapi dari berbagai keterbatasan. Nah, itu sangat penting dalam pengembangan diri kita. Rendah hati. Biasanya ketika kita mendapat posisi yang lebih tinggi, kita cenderung agak sombong. Jadi kita biasakan untuk rendah hati. Jaga ucapan, jaga perilaku, rajin menabung. Karena ini sasarannya untuk adik-adik siswa kelas 12, persiapkan untuk masa transisi. Jadi nanti ada masa transisi di mana teman-teman setelah sekolah, teman-teman ke depan mau kemana? Apakah bekerja di industri, melanjutkan di perguruan tinggi, ataukah membuka usaha baru? Nah, untuk memulai usaha baru, Anda juga harus memiliki pengalaman-pengalaman agar lebih lancar. Nah, masa transisi ini cukup berat juga. Yang sering menjadi problem itu kita memiliki otak kita terbagi dalam beberapa bagian. Misalnya otak kita adalah intelektual, otak kanan kita adalah emosional, kemudian ada otak yang kita spiritual. Bagaimana kita menyeimbangkan aspek-aspek tersebut. Kemudian ingat, apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan pintar untuk diri sendiri, tapi bermanfaatlah untuk banyak orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti silahkan bagi Bapak Ibu, adik-adik, jika ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom chat. Nanti akan disampaikan oleh moderator. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Adi Nova Tristianto MPD